Tidak. Oke, saya minta tolong semuanya dihidupkan dulu video call-nya. Saya mau absen. Tolong dihidupkan dulu video call-nya. Pak, maaf Pak, untuk e-learningnya tidak bisa di-enroll Pak. Kenapa? E-learningnya tidak bisa di-enroll Pak. Oh iya. Masalahnya apa? Di sana pas saya klik linknya tidak perlu ada key untuk enroll, terus pas di-enroll malah nggak bisa dia Pak. Oh ya? Bentar ya. Ya Pak. Reguler ya. Oh ya, bentar. So, nantilah saya mau absen aja dulu ya. Saya absen aja dulu semua ya. Iya Pak. Baik, Pak. Nanti tinggal Iya, Pak. saya share aja ininya. Kalau Diku ada, Hadir Pak. jaga baya. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Melinia Rinda. Hadir, Pak. Minta tolong dikasih react-nya mana nih? Melinia. Hadir, Pak. Kasih react aja react. Di bawah tuh. Kasih jempol, kasih apa lah. Saya mau lihat ini nih. Saya nggak kelihatan yang jawab tuh. Kasih react di bawah deh. Biar Gimana? itu yang di bawah react. Iya. Iya, react. Bentar, Pak. Ini kelihatan mana nih orangnya nih. Melinia. Oh ini Melinia Rinda ya. Iya, Pak. Prita mana? Prita nggak ada ya? Hadir, Pak. Oh ada, mana? Kasih react-nya Prita di bawah. Biar kelihatan nanti akunnya. Yang ada gambar jempol itu nah. Prita mana ya? Mana?
Roni Starko ada? Sonia. Tidak ada namanya. Ada Roni Starko. Melki ada? Melki juga tidak ada. Dita Rizky Wulan ada Dita? Ada, Pak. Coba. Dikasih react aja deh biar Pak kelihatan akunnya di sini. Karena ada 37 orang di sini. Itu yang di sebelah share screen itu nah. Dita Rizky Wulandini. Kelihatan Oke. belum, Pak? Ya, makasih ya. Eka Ya. Triani. Eka Triani. Nggak ada ya. Pratama. Siapa, Ada Sandi Pratama. Bukan, Pak. Oke. Salsabila Virginia Cahyadi. Salsabila ya. Oke, good. Pak. Nur Anissa Permata. Nur Anissa, enggak ada ya? Oh, ada. Oke. Ani Novianti. Tadi ada left tapi ya? Ada ya? Oke. Noverly. Ani Novianti ada, Pak. Udah, Ani udah ya. Noverly Julien. Enggak ada. Dahlia. Ada, Pak. Yo, oke. Valian. Mana Valian? Hadir, Pak. Valian, Renaldi. Mana dia? Ada, Pak. Kasih react-nya aja Valian. Oke. Urmila. Oke, Urmila. Wahyu Ramadhani. Indah Nala. Febriansa. Ini Febri masih di sini ya? Febriansa. Hadir, Pak. Mana? Nggak, minta tolong dikasih react. Mana Febri ini ya? Iya, Pak. Oke. Febri. Etna Gia mana? Aduh, ada, Pak. Ada. Bukasya ada? Ditya Salsabila? Iya, oke. Rifki Muhammad. Oke. Yodis. Hadir, Pak. Iya. Nadia. Mana tadi? Nadia Rizky. Nggak ada ya? Nadia Rizky nggak ada ya? Faras ada di sini? Hadir, Pak. Yang hadir siapa? Faras, Yang Pak. hadir Hadir. siapa? Oh, Faras. Oh, bukan. Iya, oke. Saya kepikiran Faras yang satunya, maaf ya.
Kevin? Hadir, Pak. Agung? Agung. Oke. Rehan Adi Putra hadir ya. Ananda. Mana Nanda? Anda belum masuk ya? Hadir, Pak. Sorry. Oke. Baru kelihatan. Iga tadi ada ya? Ada? Iga lah masuk? Belum? Firmansa masuk. Elvira tadi Pak cek ada? Nggak ada ya? Zaki. Oke, makasih Zaki. Faik mana Faik Akbar. Hadir, Pak. Lah, yang hadir siapa yang jawab nih? Elvira. Hadir, Pak. Ya. Pak Nanyo Faik Akbar. Faik belum ada ya? Baik, Pak. Ada. Hadir, Pak. Iya, Elvira iya. Nanyo Faik. Hadir, Pak, hadir. Iya. Erwin. Oke. Delvin. Hadir, Pak. Oke. Firmansa. Ukaisha. Niverly Julian tadi. Udah masuk lagi belum? Niverly belum ada ya? Eka do. Roni Starko tadi ada ya? Ron? Hadir, Pak. Oke. Melki belum masuk ya? Melki belum masuk sama siapa nih? Melki katanya gangguan, Pak. Ya. Apa? Sandi Pratama. Pak. Sudah laku contang, makanya dak kutanyo. Genta, Iya, Pak. Senti. Iya. Makasih, Lah Pak. duluan Pak nyontangnya. Karena kelihatan duluan tuh muka Wahyu sama Genta tuh. Oke ya. Kalau sudah kita mulai sesi belajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Rinaldi belum di absen. Pak, saya belum dipanggil, Pak. Sonia Iya. Larasati. Karena sudah Pak Conteng namanya. Kan tadi buka video kan. Nah, karena udah kelihatan mukanya, makanya Pak sudah ya, Renal ya. Vira. Itulah sudah masuk kalau. Yang belum yang tadi Pak panggil Melki, Sandi Pratama, Niverly sama Ukasha. Itu yang belum Pak Conteng. Iya, Pak. Terima kasih. Iga sama Firmansyah satu lagi itu juga belum diconteng ya. Nanti kalau dia udah datang tolong dikonfirmasi be sama dia ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Untuk perkuliahan pemrograman visual ini, oke, Ukasha udah masuk ya. Untuk pemrograman visual ini, goal saya adalah Anda punya bekal yang baik untuk membuat
perangkat lunak minimal sebagai syarat menyelesaikan studi S1 Anda ya. Jadi bikin aplikasi untuk buat TA dulu minimal. Untuk project segala macam itu bisa diperdalam lagi. Nah, karena goal saya adalah Anda bisa membuat tugas akhir. Untuk yang kakak tingkat ada enggak di sini? Yang semester 7 atau semester 9? Ada enggak? Enggak ada ya. Untuk rekan-rekan yang kakak tingkat yang sedang mengerjakan tugas akhir, itu tinggal ditunjukkan saja tugas akhir yang dia bikin. Paham enggak maksudnya? Jadi tidak perlu ngikut kuliah sampai akhir. Saya kalau seandainya udah ngelihat tugas akhirnya dan saya anggap itu diterima, maka Anda tidak perlu lagi ikut tugas akhir, ikut mata kuliah pemrograman visual. Saya udah nyatakan Anda lulus. Nah, untuk yang semester 5, saya tawarkan Anda, pertama saya nanya dulu, ada yang sudah pernah belum bikin aplikasi web menggunakan framework tertentu, apakah itu CodeIgniter, menggunakan Y, atau justru menggunakan Laravel. Kalau ada dikasih React ya. Kalau sudah ada yang pernah ada dikasih React. Pak, akulah sudah pernah bikin dan sudah dideploy di Pusri umpama. Sudah dideploy di Mano gitu. Ada enggak yang sudah pernah bikin aplikasi dan dijalankan di di stakeholdernya? Ada enggak? Atau sudah pernah mengikuti perlombaan atau memenangkan perlombaan dalam hal membuat aplikasi? Ada enggak? Belum ada. Oke. Iya, KG. Kalau yang nak enroll apa namanya tadi? Enroll apa tuh? E-learning KG ya. Kalau memang masih bermasalah, nanti saya kasih saya kasih Anda key-nya lagi ya. Saya setup dulu lagi. Mungkin masih ada masalah. Jadi mata kuliah kita ini sebagai alternatif, kalau tidak bisa di e-learning, kita tetap gunakan Skype ini. Kita gunakan Skype ini untuk media pembelajaran. Saya ulangin lagi ya. Anda tidak harus mengikuti perkuliahan pemrograman visual sampai akhir. Jika sejak awal ini saya nilai Anda sudah layak, artinya Anda sudah punya kemampuan untuk mengembangkan aplikasi yang saya bilang di awal tadi. Pertama, kakak tingkat yang sudah membuat tugas akhir. Kalau aplikasinya sudah saya nilai bagus, sudah saya nilai dia memahami, maka Anda tidak harus mengikuti perkuliahan lagi, saya kasih nilai A langsung. Kalau tidak kakak tingkat, saya teruskan lagi. Kalau ada di sini mahasiswa yang sudah pernah membuat aplikasi, untuk suatu vendor, apakah vendornya itu Pusri, apapun itu, Google, dan sudah dideploy, sudah jalan. Pak cuman mau lihat dan minta tolong dijelaskan saja aplikasinya, maka Anda tidak perlu lagi ngikutin kuliah pemrograman visual, langsung dapat nilai A di akhir. Kalau tidak ada juga yang seperti itu, Pak mau nanya lagi, apakah ada yang sudah pernah minimal punya pengalaman membuat aplikasi, walaupun belum dideploy, Anda sudah pernah bikin aplikasi minimal.
iseng-iseng untuk Anda sendiri gitu ya. Menggunakan aplikasi CodeIgniter, NetBeans, Visual gitu ya, yang sudah ada tampilannya. Kemudian membuat apa namanya mobile pakai Kotlin, apapun itu, makai tools apapun itu, silakan dikasih React juga. Kalau memang Anda saya nilai sudah layak, maka Anda tidak perlu mengikuti perkuliahan PEMFIS lagi. Anda langsung saya kasih nilai A. Ada tidak kira-kira yang sudah pernah? Atau yang mengikuti lomba dan sudah memenangkan lomba? Oke, belum juga. Kalau belum semua, artinya di sini saya nilai semuanya fresh semua ya. Artinya memang benar-benar baru dalam mengembangkan perangkat lunak. Oke? Ya, enggak masalah. Kalaupun Anda masih Kevin ya, ini contoh Kevin, dia pernah membantu. Saya enggak masalah. Asalkan Anda bisa menjelaskan kepada saya, nanti saya kasih challenge gitu. Kalau memang udah pernah, saya kasih challenge. Jadi untuk di pertemuan pertama ini justru saya mau challenge dulu. Challenge dulu rekan-rekan ini. Saya mau challenge Anda tidak perlu lagi ngikuti perkuliahan PEMFIS, asalkan Anda bisa membuatkan saya sebuah aplikasi sesuai dengan requirement yang saya kasih. Kira-kira ada tidak yang mau mengikuti challenge itu? Apakah menggunakan NetBeans, menggunakan CodeIgniter, menggunakan Y, atau justru menggunakan apa namanya Laravel? Ada tidak yang mau ikut challenge itu kalau seandainya saya kasih Anda challenge itu? Sambil saya lanjutkan absen tadi ya yang belum saya conteng. Jadi si Melki udah masuk. Sandi Pratama belum. Iga masuk. Bebas, basisnya bebas. Makanya di awal tadi saya jelaskan. Nanti oke, nah kayak gitu Kevin ya. Harus inilah. Harus pede ya. Jadi saya kasih Anda challenge 1 minggu. Anda buatkan saya. Firman ada ya? Enggak apa-apa. Telat juga enggak apa-apa. Firman ada. Niverli sama Sandi Pratama ada enggak? Niverli Hadir, sama Pak. Sandi Pratama. Yang hadir nih siapa nih? Yang jawab siapa? Niverli, Pak. Kasih React ya? Niverli, Pak. Niverli nih. Iya, Pak. Mana? Oke, Niverli Julian, sip. Niverli, makasih ya Niverli. Kemudian Sandi Pratama, Sandi. Ada enggak Sandi? Sandi ada enggak? Enggak latih ya? Oke. Saya mau jelaskan lagi mengenai challenge yang saya kasih ke kalian. Saya hapus dulu nih semuanya. Oke. Challenge-nya adalah saya minta tolong Anda membuatkan saya sebuah aplikasi untuk melakukan pre-processing citra atau gambar ya. Pre-processing citra atau gambar. Berbasis apapun, apakah web, apakah berbasis Java, ataupun berbasis mobile. Saya kasih sekalian di chat apa? Chat ini ya. Chat Skype. Buatlah sebuah aplikasi
pengolah citra, image processing. Oke. Dengan ketentuan gunakan NetBeans untuk Java atau gunakan CI untuk PHP atau gunakan Y untuk PHP atau gunakan Laravel untuk PHP atau gunakan Android Studio untuk Kotlin. Itu ya. Anda boleh gunakan tools Eclipse kah gitu ya. Bebas. Yang pasti Anda mau gunakan bahasa Java, bahasa C ya, bahasa Kotlin, Golang, bahasa PHP, bahasa Python, ASP, Ayak itu ya, atau JSP, bebas. Saya enggak ada batasan untuk bahasa. Asalkan Anda paham, asalkan Anda ngerti ya. Karena nanti saya minta Anda untuk menjelaskan lagi ke saya, presentasi lagi ke saya. Oke. Buatlah aplikasinya itu berbasis MI, model view control atau OOP. Paham ya maksudnya ya? Jadi walaupun Anda gunakan Java, tetap Anda gunakan konsep modulasi gitu ya. Modulasi itu maksudnya apa? Antara entitas, antara controller, antara boundary, itu bikin file-filenya tersendiri, ndak digabung jadi satu file. Kemudian citra yang akan diolah itu diinput dari hard disk, artinya Anda browse file citranya. Anda browse file citranya, Anda tampilkan di aplikasi. Nah, proses yang dilakukan antara lain yang satu, pertama, citra itu tolong Anda buat jadi citra keabuan atau gray scaling. Ini standar biasanya ya, standar dari pengolahan citra. Lakukan gray scaling. Gunakan metode dasar pun nggak masalah. Metode dasar artinya mencari rata-rata nilai RGB gitu ya. Rata-rata nilai RGB, artinya R, G tambah B dibagi 3, diset lagi ke dalam citra sehingga dia jadi citra keabuan. Itu grayscale. Kemudian Anda buat, setelah di grayscale, Anda lakukan binarisasi. Apa maksud binarisasi? Binarisasi itu untuk citra dengan threshold tertentu artinya batas nilai ambang tertentu. Jika dia melebihi nilai ambang, maka dianggap itu sebagai background, dijadikan nilainya hitam. Kalau dia dalam rentang background dalam rentang threshold itu, maka dijadikan putih gitu ya. Nanti Anda pelajari saja metodenya, binarisasi namanya ya. Lakukan grayscale, kemudian lakukan binarisasi. Yang ketiga, hitung frekuensi. Hitung frekuensi maksudnya adalah Anda buat sebuah matrik untuk menghitung frekuensi warnanya. Nah, frekuensi.
Udah 3 itu saja. Kalau Anda bisa melakukan itu, saya nilai Anda sudah layak untuk sudah layak untuk mendapat nilai A di kelas pemrograman visual. Sebagai jaga-jaga supaya Anda tidak curang ya, yang pasti tidak boleh jawabannya ada yang sama ya, baik yang kasih contekan maupun yang nyontek akan saya anulir ya. Jadi kerjakan sendiri, kalau memang mau ngikuti challenge ini Anda kerjakan saja sendiri, kemudian Anda akan jelaskan sendiri. Jadi tidak ada kelompok-kelompok nanti tuh. Waktunya 1 minggu. Minggu depan kalau memang ada yang ngikutin challenge, saya akan ambil 1 hari untuk presentasi kalian. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu enggak perihal challenge ini? Atau kalau keberatan pengolahan citra, pengolahan teks saja. Nanti processingnya saya tentukan gitu. Kira-kira ada enggak selain siapa tadi deh ya? Kevin deh ya? Selain Kevin, mana Kevin? Masih ada enggak di sini Kevin? Iya Pak. Oh iya, Kevin mau join juga kan challenge-nya? Iya Pak, insya Allah Pak. Iya. Lumayan. Jadi kalau Anda tidak ngikut pemrograman visual ini, Anda minimal bisa mengerjakan hal lain. Contohnya Anda buat proposal tugas akhir gitu. Kan lumayan. 1 mata kuliah ndak harus join sudah dapat nilai A gitu. Ada lagi enggak kira-kira selain Kevin yang mau ikut challenge-nya? Oke. Ini Febri ini di Bukit apa di Layu aslinya, Dek? Febri di Bukit atau di Layu aslinya? Di Layo, Pak. Tapi kemarin ngambil kuliah di Bukit ya? Atau cak mana? Yang mana, Pak? Febri itu. Tidak, Pak. Emang Layo, Pak. Oh. Febri ketua HMIF kan? Iya, Pak. Iya, yang kemarin ada Pak Os kan? Iya, benar, Pak. Pak Kiro kamu udah pindah ke Bukit. Oke lah. Ya. Jadi itu challenge-nya. Kalau oke, ini Roni nanya ya. Pak, cak mana kalau pekerjaannya adalah text processing. Nah, ini kalau text processing challenge-nya beda lagi ya. Text processing. Kuliah dengan Pak Os tuh dapat nilai A-nya gampang. Pertama, Anda gunakan sama ya NetBeans bla 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 berbasis MVC. Prosesnya teksnya. Yang pertama, Anda membaca masukkan file TXT. Itu yang pertama. Jadi Anda siapkan file TXT. Atau nanti sayalah yang nyobanya pakai file TXT yang saya punya gitu ya. Setelah dibaca file TXT itu Anda lakukan tokenizing namanya. Atau jangan tokenizing deh. Dilakukan case folding dulu. Case folding itu apa? Menyamaratakan case-nya. Jadi apakah jadi lowercase semua atau uppercase. Biasanya orang akan ubah jadi lowercase. Jadi huruf kecil semua. Setelah di case folding, kemudian dilakukan tokenizing. Apa itu tokenizing? Tokenizing itu kita memecahnya menjadi dari file teks, dia bakal dapat array kata.
Kalau dia kalimat panjang dipotong-potong jadi kata gitu ya. Di tokenize, dipotong-potong jadi kata. Itu tokenizing. Di scaffolding, kemudian di tokenizing, kemudian dilakukan stop word removal namanya. Stop word removal itu apa? Stop word removal itu menghilangkan pertama kata-kata yang tidak punya makna di yang antara, dari, ke, itu kan tidak ada makna kan? Itu dihapus nanti. Atau singkatnya membuang kata-kata yang akan merusak pembobotan kata, yang akan merusak, akan menjadi bias terhadap pembobotan kata. Jadi dibuang kata-kata yang, di, ke, dari segala macam itu dibuang, nanti itu stop word. Kemudian dibuang juga kata-kata yang termasuk di dalam kamus stop word. Nanti saya kasih kamus stop wordnya. Itu stop word removal. Anda ngebuang kata-kata tertentu. Titik, koma, angka 0 itu nggak ada maknanya kan? Itu dibuang juga semua nanti. Jadi stop word removal itu membuang kata yang dalam tanda kutip tidak penting gitu ya. Setelah di stop word removal, terakhir namanya term frekuensi. Anda hitung term frekuennya. Umpama kata-kata basis data ada berapa banyak di dalam token itu. Kemudian kata-kata pemrograman ada berapa banyak gitu. Jadi dihitung istilahnya gini, kalau di basis data itu didistinct, kemudian di count. Didistinct kemudian di count, gitu ya. Paham maksudnya ya? Jadi Anda cari kata uniknya, kemudian berapa banyak kata itu muncul di dalam dokumen. Nah, itu saja pekerjaannya. Kalau seandainya Anda bisa membuat aplikasi itu, text processing itu, maka Anda tidak perlu mengikuti perkuliahan pemrograman visual lagi. Saya langsung kasih nilai A. Oke. Pekerjaannya sampai hari Senin depan artinya ya. Itu. Ada pertanyaan? Febri, Roni, ini ada Melki juga di sini. Arik Jagabaya. Silakan kalau seandainya ada yang mau ikut, Anda persiapkan. Kalau enggak mau ikut, artinya Anda semua ini ikut di kuliah pemrograman visual mulai minggu depan itu. Jadi, kalau yang tidak ikut, oke, enggak apa-apa. Kalau yang tidak ikut challenge, Anda download NetBeans pertama, NetBeans, kemudian Anda download JDK-nya. Kalau di sini saya masih pakai JDK 8 ya. JDK 8. Anda kalau mau pakai JDK 11 pun boleh. Karena saya tidak mengulik mengenai performa bahasa Java-nya ya. Versi Java-nya. Yang saya gunakan nanti itu fungsi-fungsi standar di Java yang tidak akan mungkin berubah gitu ya, walaupun dia beda versi. Jadi Anda download NetBeans, Anda download JDK, kemudian Anda download juga CodeIgniter setelah itu. Jadi CodeIgniter itu untuk pemrograman web. Ada 2 sesi nanti. Di awal semester lagi. Di 6 pertemuan pertama, 6 pertemuan atau 8 gitu ya. Kita akan membahas pemrograman visual pakai Java. Di akhir-akhir semester nanti kita akan membahas pakai CodeIgniter atau pemrograman web istilahnya. Itu untuk persiapannya ya.
Jadi minggu depan tolong kalian sudah siapkan semua itu, kelengkapannya, segala macamnya, supaya nanti kita bisa masuk ke pemrogramannya. Nah, saya jelaskan lagi bahwa mata kuliah ini merupakan kompilasi dari mata kuliah pemrograman yang sudah pernah kalian pelajari dulu. Mulai dari Alpro 1 sampai Alpro 3, kemudian nanti kita tambahkan juga sebagai sebagai kondimennya nanti ya, itu pakai basis data juga. Jadi kalau Anda sudah belajar basis data, tambahkan basis data juga nanti di dalam aplikasi yang kita kembangkan. Kemudian ditambah lagi dengan interaksi manusia komputer ya, IMK. Jadi ilmu-ilmu mengenai bagaimana tata letak tombol, bagaimana kira-kira warna yang cocok untuk sebuah aplikasi, itu juga nanti akan dinilai, atau istilahnya UI UX-nya gitu ya. UI UX-nya. Itu Anda siapkan sebagai bahan atau bekal kita memulai perkuliahan pemrograman visual nanti. Jadi hari ini istilahnya pengenalan dulu saja, introduction dulu. Oke, sampai di sini ada yang mau kasih pendapat dulu enggak? Atau ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sambil saya nyatet dulu nih yang mau ikut challenge-nya. Oke, saya sebut namanya, kalau seandainya ada yang masih belum tercatat di saya, silakan Anda kasih react ya. Pak, aku ngikut. Oke, bentar ya. Jadi ini pertama Melki ya. Saya catat dulu nih Melki. Oke. Melki ikut. Kemudian Febriansah ikut ya. Febri ikut. Kemudian Roni ikut. Roni ikut. Kemudian Yuan ikut. Yuan ikut. Kemudian Arik ikut. Nah iyalah Yuan ya. Jadi semua proses itu harus ada di dalam aplikasi. Pak, cak mana kalau seandainya aku selesai 2, tidak selesai yang nomor 3-nya, ya artinya gagal gitu. Karena yang kita mau cari ini kan orang yang mau dapat nilai A kan. Artinya aplikasinya, artinya gini, nanti keputusan mutlak ada di tangan saya. Mutlak ada di tangan saya. Ini cuman saya sekedar nge-share golden ticket bagi Anda supaya Anda bisa dapat nilai A langsung di awal semester tanpa harus ngikutin sampai akhir. Karena goalnya sama, yaitu membuat sebuah aplikasi yang siap untuk dijadikan tugas akhir gitu ya. Nah ini baik itu text processing ini maupun image processing ini semua pasti Anda lakukan nanti ketika Anda ngambil topik yang sama. Ini pre-processingnya. Kalau Anda mau buat umpama ya, Anda mau lakukan klasifikasi berita berdasarkan kategori yang ada di detik.com umpama. Maka mau tidak mau Anda harus melakukan semua yang saya tampilkan di sini, yang saya jadiin challenge ini. Anda tidak bisa mau lakukan klasifikasi teks kalau Anda tidak bikin case folding, tokenizing, stop word removal sampai term frequent. Tidak akan bisa gitu. Pasti melakukan ini. Begitu juga dengan Anda mengambil mata kuliah image processing. Anda mau ngambil tugas akhir tentang itu juga. Maka mau tidak mau Anda harus bisa melakukan grayscale,
binarization, kemudian tambah lagi pengolahan matriks, ya, pengolahan matriks, kemudian histogram, segala macam. Itu pasti Anda lakukan sebelum Anda bisa membuat lanjutannya. Apakah nanti mau dimasukkan ke dalam convolution neural network gitu. Tetap saja Anda membuat pre-processing yang saya suruh di sini. Jadi minimal saya kasih Anda bekal awal untuk bisa bikin tugas akhir tentang text processing atau image processing. Oke. Siapa nih? Farhan. Ya, itu ya, itu keputusannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Selain itu juga saya minta Anda untuk menggunakan login Skype-nya menggunakan laptop atau komputer. Jadi jangan pakai HP ya. Karena nanti ketika Anda membuat codingan, saya mau minta Anda share screen-nya gitu. Ada sewaktu-waktu nanti saya mau minta tolong siapa umpama Zaki share screen-nya untuk mau saya lihat codingannya. Artinya jangan pakai HP lagi. Ada yang pakai HP di sini? Loginnya. Minggu depan itu sudah wajib Anda login pakai laptop. Kemudian Anda sudah wajib sudah terinstall NetBeans dan CI. Dua-duanya harus terinstall, ya. Kalau NetBeans itu kan sudah pernah Anda install ketika Anda kuliah sampai ke OOP kan. Sedangkan CI ini tambahan. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya mau tambahkan lagi penjelasan bahwa Anda sudah semester 5. Jadi kewajiban Anda sekarang itu minimal sudah ada topik tugas akhir yang jadi rencana Anda untuk nanti jadikan tugas akhir. Kalau Anda masih belum dapat topik sekarang, maka yakinlah Anda akan kesulitan untuk menyelesaikan studi Anda di informatika. Semester 5 ini langkah awalnya yang yang tepat untuk memulai tugas akhir itu. Dan mau tidak mau Anda harus punya kemampuan atau punya skill minimal satu saja yang bisa Anda andalkan untuk membuat tugas akhir itu, membuat codingannya. Apakah Anda mau mengandalkan Java? Apakah Anda mau mengandalkan mobile pakai Kotlin atau Golang? Apakah Anda mau mengandalkan PHP gitu? Minimal ada satu yang Anda kuasai. Kalau sampai sekarang Anda tidak satu pun punya kemampuan untuk menguasai itu tadi, maka saya yakinkan Anda tidak akan bisa lulus dari Ilkom. Karena lulus dari Ilkom harus bisa ngoding gitu. Jadi benar-benar harus diperhatikan sekali kuliah pemrograman visual ini ya. Saya tidak mau lagi nanti kalau seandainya sudah ini semester 5 ya. 2018 artinya ya. 2018. 2 tahun tahun ini sama tahun depan ya. Lebih kurang 2 tahun lagi lah. Ini tahun ketiga Anda kan? Tahun ketiga Anda, tahun ketiga, tahun keempat itu sudah harus selesai semua. Paling banyak tahun kelima. Itu jangan jadikan target gitu ya. Udahlah Pak, saya mau semester 10 aja. Karena apa? Karena sekarang ini banyak kakak tingkatmu itu yang memohon-mohon, Pak, aku ndak bisa nggawe kenyo. Pak, tolongi, Pak, segala macamnya minta itu di akhir.
Nah, saya tidak mau. Mending Anda mintanya sekarang. Pak, aku tidak paham bikin web. Pak, aku tidak paham bikin desktop Java. Kita belajar di sini gitu ya. Jadi kalau ada materi saya yang terlewat, ada materi saya yang tidak paham, langsung saja nanti ditanyakan. Jangan ditunggu sampai ngambil tugas akhir kage, itu repot. Nah, selanjutnya saya mau kasih kalian tawaran lagi selain challenge ini, bahwa sekarang kita lagi ada program yang namanya program Kampus Merdeka ya. Jadi Anda dilibatkan dalam kerjasama dengan pihak industri. Sebenarnya ini pekerjaan Anda, tapi karena ini langkah awal gitu ya, kan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu mengasih memberi kita presentasi di awal Januari kemarin itu, bahwa ini loh ada konsep namanya Kampus Merdeka. Anda bisa menyelesaikan studi Anda bisa menyelesaikan studi Anda dengan beberapa cara. Bisa jadi kerjasama dengan industri, bisa jadi Anda melakukan pengembangan desa, macam-macam. Anda mengambil kuliah di universitas lain. Jadi bukan berarti Anda pindah gitu ya. Di semester ini nanti Anda ngambil mata kuliah mata kuliah analisis algoritma gitu. Ngambilnya di ITB. Kemudian Anda ngambil kuliah pengenalan polanya di UI umpama. Saat ini sedang dibuat kebijakannya tentang itu gitu ya. Nanti Anda bisa kuliah di ITB juga, bisa kuliah di UI juga. Nggak harus ngambil kuliah semuanya di sini. Pun juga mereka, anak UI nanti ngambil kuliah OOP di Pak Mega umpama, di TI. Semua orang belajar OOP sama Pak Mega, nanti dari ITB, dari UI. Bisa juga seperti itu konsepnya. Nah, dengan adanya konsep Kampus Merdeka ini, sebenarnya peluang besar bagi Anda bisa menyelesaikan studi S1 ini dengan lebih cepat. Nah, kami, tim dosen ini sudah menjalin kerjasama dengan pihak Pusri, dengan pihak PLN gitu ya, dan dapatlah beberapa kasus-kasus. Anda bisa join di tim ini untuk menyelesaikan tugas akhir dengan cara menyelesaikan kasus dari vendor itu tadi. Anda selesaikan dengan pendekatan informatika. Artinya dari sekarang semester 5 itu Anda sudah bisa merancang kira-kira semester 7 nanti saya sudah selesai atau belum gitu. Nah, ini tawaran bagi Anda yang belum kepikiran sama sekali dengan tugas akhir. Itu ya. Oke, saya mau nanya dulu, ada enggak di sini yang sudah punya rencana tugas akhir? Ada enggak di sini yang sudah punya rencana tugas akhir? Nah, inilah sudah belari galau wongnya nih caknya nih. Diem galau nih. Saya khawatir. Oke. Jadi kayak gini. Saya minta Anda, kasih komentar di chat itu. Bagi yang sudah atau yang belum, dikasih komentar di situ. Semuanya ya. Pak, saya belum. Oke, nggak apa-apa. Kalau belum, artinya Anda sudah terlambat untuk buat persiapan itu. Karena harusnya sudah dimulai dari awal. Nah, ini belum semua rata-rata. Langkah kita udah salah kalau kita belum punya rencana itu.
Saya udah pernah jelaskan sama anak-anak bimbingan PA saya. Agung, di sini ada Agung, ada Ananda gitu ya. Kemudian siapa lagi? Jadi ketika Anda baru masuk kuliah, baru kepengen mengarah ke kriptografi, Pak, tapi belum tahu topiknya. Kriptografi, Anda bisa ngambil steganografi. Steganografi itu apa, Pak? Steganografi itu teknik penyembunyian informasi di dalam media lain. Umpama gini, saya menyembunyikan informasi pesan rahasia, teks di dalam gambar gitu. Atau saya mau menyembunyikan informasi rahasia berupa suara di dalam gambar. Itu masih terbuka. Apa namanya itu? Topik risetnya itu. Steganografi. Cryptocurrency yang sampai detik ini anak informatika belum ada sama sekali yang ngambilnya topiknya. Cryptocurrency udah tahu ya? Bitcoin, macam-macam itu. Itu sama sekali masih perawan, masih belum ada yang ngambilnya topik itu. Masih nol. Cryptocurrency itu bagian dari kriptografi. Bukan gawean anak-anak ekonomi itu. Gawean anak informatika cryptocurrency itu. Selanjutnya ada topik ya, tapi pendekatan itu Roni, pendekatan yang kamu jelaskan itu pekerjaan anak-anak sistem komputer. Kalau Anda mengangkat topiknya mengenai Arduino-nya, Anda mengangkat topik mengenai hardware-nya, maka itu larinya ke sistem komputer. Anda boleh gunakan variabel berupa hardware itu, tapi Anda tidak bisa jadikan sebagai topik utama. Silakan Anda gunakan sensor, silakan Anda gunakan Arduino gitu ya. Anda gunakan conveyor, Anda gunakan macam-macam, robot segala macam. Yang jadi fokusnya adalah bagian informatikanya. Umpama Anda meneliti tingkah pola robot menggunakan algoritma fuzzy gitu. Anda meneliti tingkah pola sapi menggunakan fuzzy. Jadi sapi itu ditanami sensor umpama atau ditanami RFID yang merekam pergerakan si sapi itu tadi. Apa yang dilakukannya, atau Anda membuat video rekaman terhadap sapi itu tadi. Nah, tapi tetap yang dilakukan adalah penelitian tentang informatikanya ya. Kalau yang Anda angkat adalah rumah kaca berbasis sensornya, itu di luar skup informatika. Itu skupnya orang sistem komputer. Gitu ya. Jadi ancang-ancanglah untuk tugas akhir itu, karena kita tidak bisa berlama-lama. Anda punya masa studi ini pendek, cuman sampai 5 tahun maksimum. Jadi kalau udah semester 5, artinya Anda sudah setengah jalan. Kalau sudah setengah jalan, bekal kalian itu sudah berapa banyak? Kalau bekalnya masih 0, maka saya udah bisa pastikan di akhir nanti Anda pasti minta tambah waktu. Itu yang jadi permasalahan kita sampai hari ini. Tunggu ya bentar ya. Ya Bu, assalamualaikum. Apa? Masih di bawah. Nanti ke ruang jurusan. Wiwin. Masih di bawah di lab.
Ya, nanti di chatting. Oke. Yang itu ya. Rencana, kalau seandainya sudah punya rencana, tentu langkah selanjutnya adalah Anda Anda mempersiapkan gitu ya, bahan-bahannya. Pak, saya belum tahu, saya mau ngoding Android, tapi saya belum tahu ngoding Android itu seperti apa. Artinya Anda sudah boleh taking course Kotlin untuk pemula, Kotlin untuk advance gitu. Dari sekarang, mulainya dari sekarang. Karena kalau Anda tidak mulai-mulai, saya yakin akan terjadi penambahan waktu lagi. Gitu ya. Ini banyak sebenarnya. Rata-rata cowok yang bersiap-siap ini. Ini cewek-ceweknya gimana? Saya mau nanya dulu. Ada Sonia di sini, ada Salsabila ya, ada Gea. Saya mau nanya, persiapanmu untuk tugas akhir itu sudah sampai mana? Melinia, ada Elvira di sini. Persiapannya untuk tugas akhir udah sampai mana, Dek? Ini masih ada enggak yang belum ngambil mata kuliah pilihan konsentrasi gitu? Konsentrasi maksudnya gini, Pak, saya udah ngambil data mining, itu konsentrasi. Pak, saya udah ngambil jaringan saraf tiruan, itu konsentrasi. Kalau sampai sekarang, Pak, saya belum ngambil mata kuliah konsentrasi, saya baru belajar ngambil OOP saja, ngambil pemrograman visual saja. Visual ini bukan konsentrasi ya. Iya, oke. Kepikiran tentang AI. Maksudnya kepikiran tentang AI topiknya apa gitu. Membuat tugas akhir itu berangkatnya dari masalah, Dek. Saya ambil contoh begini. Selama ini Anda punya kebiasaan Anda untuk pergi ke kampus itu gimana? Pak, aku naik angkot, atau Pak, aku naik motor, atau aku naik mobil gitu. Keseharian Anda. Atau justru pas masa kuliah. Kuliah kalau dulu lemak, Pak. Ketemu sama dosen, balik, selesai. Nah, sekarang kendalanya adalah Anda harus kuliah online gitu. Itu kan permasalahan. Pendekatan yang bisa Anda pikirkan apa? Nah, kuliah online ini kendalanya adalah dosen itu tidak pernah tahu, Pak, apakah mahasiswanya benar-benar dengar apakah mahasiswanya benar-benar mengikuti perkuliahan atau tidak. Solusi dari kalian apa? Saya bikin solusi membuat kelasnya itu walaupun virtual tapi bisa integritasnya bisa diyakinkan gitu. Seolah-olah seperti kelas yang benar-benar benar-benar saling tatap muka. Pakai apa, Dek? Saya pakai virtual reality. Nah, jadi dosen beserta mahasiswanya masuk ke dalam virtual reality itu. Jadi bisa kelihatan siapa yang login, siapa yang tidak gitu. Atau pendekatan-pendekatan lain. Artinya ada masalahnya dulu kalau ngambil tugas akhir itu. Bukan solusinya dulu. Tadi ada yang ngomong, Pak, aku nak mencari topik tentang AI. Salah. AI itu solusi. Pak, aku nak bikin tugas akhir pakai Android. Salah, itu solusi. Yang harus Anda cari permasalahan. Saat ini di mal-mal itu tidak presisi untuk mengecek suhu tubuh. Masuk ke PS dianggapnya kita corona galau. Ngapa? Karena kameranya ngadep ke matahari, ngadep ke parkiran. Jadi galau-galau wong tuh panas galau dibacanya.
demam galau. Kira-kira pendekatan apa yang Anda bisa tawarkan di situ? Yang bisa melakukan diferensiasi antara ini suhu dari matahari, ini suhu dari manusia aja itu. Gimana cara membedakannya? Sensor, kita pakai sensor suhu namanya. Atau kita pakai citra termal. Gimana memisahkan citra termal antara termal yang berasal dari lingkungan dengan termal yang berasal dari tubuh manusia? Itu tugas akhir. Itu nah. Jadi kalau kalian berpikir di mata kuliahnya, maka tugas akhir itu tidak akan pernah ketemu. Maksud saya tugas akhir mata kuliahnya itu gini. Saya mau nyari AI, saya mau nyari Fazi, Pak. Saya mau nyari Android, Pak. Saya mau nyari web. Oh, salah. Benerin lagi niatnya. Cari permasalahannya dulu, kemudian tentukan solusinya pakai apa, baru benar. Kayak gitu ya. Kalau saya lihat ini sementara langkahnya ini masih belum tepat semua ya. Masih belum tepat semua. Karena ngomongnya, Pak, saya baru kepikiran AI. Pak, saya ingin buat game. Buat game itu bukan tugas akhir. Tapi permasalahan di dalam game itu tugas akhir. Contohnya apa permasalahan di dalam game? Contohnya apa? Sebut satu game deh. Saya kasih satu contoh. Sebut satu game. Game apa yang paling banyak kalian mainkan? Sebut satu game. Oke, PUBG, Valorant, oke, Dota, artinya model-modelnya Battlefield gitu ya. Battlefield ya. Tugas akhir yang bisa Anda angkat adalah bagaimana menentukan karakter yang tepat untuk sesi game ini. Contohnya gini, kita punya musuh itu punya apa? Saya ambil Dota gitu ya, saya ambil Dota. Musuh itu ada apa namanya itu? Ada Zeus umpama. Kemudian ada Mogul, kemudian ada apalagi ya yang cocok nih? Ada Dazzle, itu lengkap kan sudah? Tanknya ada, intelijennya ada, supportnya ada, apalagi yang belum ada tuh? Oh iya, ditambah dengan ini deh, dengan Bloodseeker atau ditambah dengan ini, ditambah dengan carry-nya belum ada kan? Nah, ditambah dengan anti mage umpama. Anggaplah anti mage-nya yang dijadikan carry gitu ya. Kira-kira counter attack untuk tim seperti itu apa gitu yang cocok? Sampai sekarang itu belum ada apa namanya itu? Belum ada riset yang pasti untuk menentukan counter attack dari apa namanya itu, dari status Battlefield yang ada saat itu gitu. Belum ada. Nah, itu bisa Anda angkat jadi topik tugas akhir. Berdasarkan apa? Berdasarkan statistik. Statistik itu maksudnya apa? Kalau yang Zeus ini tadi dia punya berapa HP-nya, berapa attack point-nya, berapa intelligence-nya, berapa agility-nya umpama gitu kan, itu jadi statistik. Itu jadi statistik. Kemudian juga dinilai berapa persenkah player itu menyelesaikan game dengan menang pakai hero ini. Itu bisa jadi statistik juga gitu. Nah, dari situ bisa Anda modelkan pakai umpama machine learning gitu ya. Pakai algoritma apa umpama yang banyak orang pakai, machine learning yang banyak dipakai ini pakai apa umpama ya, random forest deh, pakai random forest umpama. Pak,
Saya mau pakai Random Forest untuk menentukan counter hero di dalam pertandingan Dota. Tugas akhir. Bukan bikin gamenya. Bukan bikin gamenya. Kalau bikin gamenya ribet, susah. Atau Anda membuat sebuah skenario cak mano cara bikin komputer yang levelnya jenius gitu. Dulu kan ada apa namanya itu untuk permainan catur gitu ya, permainan catur, chess master itu dia nentukan komputernya, langkah yang tepat untuk komputer itu apa, pathfinding itu tadi, pakai topologi Astar, bukan topologi, pakai metode Astar kah, pakai metode apa, yang pastinya dia pakai metode heuristik atau non heuristik. Itu juga jadi topik tugas akhir gitu. Jadi paham kan maksud Pak Os? Bukan teknologi apa yang nak kalian angkat, bukan bahasa apa yang nak kalian pakai, tapi kasus apa yang kalian miliki gitu. Kalau kalian tidak punya kasusnya, maka yakinlah tidak akan ketemu tugas akhirnya itu. Saya mau bikin web Pak, web apa? Aku tidak tahu nak bikin web apa, masih bingung. Kalaupun Anda tahu kasusnya apa, kasus web, nak buat web apa, mungkin saja tidak diterima oleh jurusan. Karena apa? Karena kasus itu belum tentu memenuhi syarat untuk jadi tugas akhir. Tapi kalau seandainya Anda menemukan apa namanya itu kasus lebih dulu, maka sudah pasti diterima oleh jurusan. Karena yang ditemukan itu kasusnya dulu. Penyelesaiannya Pak, saya mau pakai web, boleh. Kayak gitu. Oke, udah sejam nih waktunya. Ya, jadi itu yang mau saya notice untuk pertemuan hari ini. Challenge-nya dipersiapkan saja. Mengenai enrollment-nya nanti saya sharing ke grup WA saja nanti ya. Kalau memang masih bermasalah. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Terakhir pertanyaannya sebelum kita tutup sesi pelajarnya hari ini. Kalau tidak ada, saya minta tolong Febri ya. Kemarin yang saya jelasin mengenai tugas apa KP maupun tugas akhir itu tolong dijelaskan juga sama kawan-kawannya ya. Karena itu udah di luar topik belajarnya. Ya, itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, tadi siapa tadi? Ukasya atau Febri tadi yang mau ngetik tadi? Siapa tadi yang nak ngetik tadi? Tidak ada ya? Ya. Oh, Febri, cak mana Feb? Pak. Iya Pak. Tidak Pak, ada ketik pertanyaan Pak. Oh iya, kukira kok tadi nak ngetik. Ya, Ya Pak. itu baik. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan mahasiswa sekalian. Artinya si Sandi Pratama ini benar-benar tidak masuk ya? Oke, saya contek artinya tidak masuk. Tadi kan sudah dihubungi Pak ya. Iya. Video off nian Pak. Di telepon juga udah bisa Pak. Nah, ngapola itu? Nggak tahu. Gawat ya. Kemarin-kemarin masih sempat chattingan sama dia. Kemarin dia bilang habis paket Pak. Nah, tapi belum tahu udah beli belum katanya malam ini. Ya, aku tidak khawatir kalau dia ngomong habis paket gitu ya. Iya Pak. Aku takutnya ada masalah tertentu gitu. Aku lagi di luar kota atau lagi di mana gitu ya. Oke, kalau ada ketik masalah lagi mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Ya, Pak ucapkan terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan mahasiswa.